Halo semuanya, saya Vida Mastrika dan dalam video kali ini saya akan sharing tentang Bayesian Belief Network dan juga Bayesian Classifier. Video lain tentang teorema Bayes, linknya sudah saya sediakan di description box, ditonton ya. Ayo sekarang langsung kita ke materi kali ini. Oke, materi kali ini adalah tentang Bayesian Belief Network dan juga Bayesian Classifier. Di sini saya jelaskan contohnya singkat-singkat saja. Kalau ada yang mau belajar lebih lanjut, link tentang contoh yang lebih lengkap itu saya sudah cantumkan di description box ya. Silakan diklik link-link tersebut. Apa itu Bayesian Network? Oke, karena di sini ada istilah network, ini adalah jaringan ya. Jaringannya itu berbentuk apa? Dia berbentuk seperti grafik asiklik terarah. Oke, ingat lagi materi matematika diskritnya, apa itu grafik asiklik terarah? Jadi grafik asiklik terarah ini adalah sebuah graf yang dia tidak ada yang membentuk lingkaran dan arc atau busur-busurnya itu memiliki arah atau memiliki tanda panah. Contohnya ada beberapa node di sini. Node-node dalam Bayesian Network itu adalah mewakili variabel ya. Misalnya ini adalah node A, ini adalah node B, ini adalah node C. Dan di sini dia berbentuk grafik asiklik terarah. Asiklik berarti tidak ada membentuk lingkaran ya. Kalau dia siklik berarti di sini ada hubungan antara B dan C juga, karena asiklik tidak ada yang menghubungkan di sini dan ada arahnya. Jadi tiap arc atau tiap busur itu ada tanda panahnya. Oke, di sini melambangkan ketergantungan bersyarat. Kita ingat ini ada node B dan node C. Ini adalah anak atau child dari node A dan node A ini adalah parent-nya. Berarti di sini node B dan node C di sini bergantung pada node A. Node C bergantung pada node A. Oke. Istilah Bayesian Network ini juga disebut dengan Belief Network, Decision Network, atau Bayesian Model. Oke, ini dia contohnya yang seperti tadi saya gambarkan secara sederhana. Oke, setiap node itu melambangkan random variable. Dan random variable tersebut bisa berupa continuous atau discrete. Directed arrows atau arc-nya ini melambangkan hubungan kausal atau conditional probabilities antara random variabelnya. Di sini A, B, C, dan D itu adalah random variable yang direpresentasikan dengan node. Node A itu adalah parent dari node B dan D. Dan di sini node C itu independen dari node A. Jadi node C tidak langsung berhubungan dengan node A ya di sini. Oke. Oke, each node ini adalah Bayesian network yang memiliki conditional probability distribution. Jadi yang ini dan yang ini itu mempunyai probability distributionnya peluang terjadinya hipotesis D karena adanya evidence A. Peluang terjadinya hipotesis B karena evidence A. Seperti itu ya. Yang determines efek dari parent node untuk ke node-nya tersebut. Seperti itu. Oke, contohnya seperti ini. Jika diketahui rumput basah, maka peluang hujan adalah berapa?
Di sini parentnya adalah rain, childnya adalah wet grass atau rumput basah. Peluang dari hujan ini adalah 0,4, peluang dari wet grass karena hujan adalah 0,9, peluang dari wet grass karena tidak hujan adalah 0,2. Ini angka-angkanya emang sudah diberikan sebelumnya ya. Nah, bagaimana caranya? Kita ingat kembali rumus yang sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya tentang teorema Bayes. Rumusnya masih tetap sama yang ini. Jadi ini ada probabilitas hipotesis H benar jika diberikan evidence E. Hipotesisnya tadi adalah hujan atau rain. Evidence-nya adalah rumput basah. Yang kita perlu tahu adalah probabilitas munculnya evidence E, ini adalah rumput basah, jika diketahui hipotesis A benar ya. Oke, yang ini probabilitas hipotesis H tanpa memandang evidence apapun. Sorry ya, R. Dan ini adalah jumlah hipotesis yang mungkin. Nah, jumlah hipotesis yang mungkin ini ada dua ya, ada hujan dan tidak hujan. Oke, bagaimana cara menghitungnya? Kita tinggal masukkan semuanya ke persamaan ya. Di sini ada probabilitas terjadinya hipotesis hujan kalau ada bukti rumputnya basah ya. Ini kita langsung masukkan saja ini angka-angkanya. Oke, ini 0,9 dikali 0,4. Ini dikali 0,4, ini tambah 0,2 kali 0,6. Nah, kenapa yang ini dapat angka 0,6? Peluang untuk tidak hujan itu didapat dari sini ya. Peluang hujannya adalah 0,4, kalau tidak hujan adalah 0,6. Oke. Jadi peluang untuk adanya hujan karena rumputnya basah, dari evidence rumput basah itu adalah 0,75. Nah, itu dilambangkan dengan grafik yang seperti ini. Oke. Contoh lain tentang grafiknya dan perhitungannya dalam bentuk PDF sudah saya sertakan di link di description box ya. Silakan dipelajari lebih lanjut. Saya lanjut ke naive Bayes classifier. Oke, di sini ada pertanyaan dulu. Apa perbedaan Bayes theorem dan naive Bayes? Perbedaannya di sini jelas, di sini ada kata naifnya ya. Kenapa di sini disebut naif? Itu sama dengan sifat manusia naif ya. Jadi naive Bayes di sini di dalam perhitungannya diasumsikan semua kondisional itu adalah independen ya, tidak saling mempengaruhi. Kalau di Bayes theorem itu kita ada memperhitungkan keterkaitan antara condition satu dengan condition lainnya. Kalau di naive Bayes semua conditionnya dianggap independen. Apakah menjadi lebih susah? Tidak. Malah di sini naive Bayes menjadi lebih sederhana karena kita tidak memperhitungkan keterkaitan antara condition satu dengan condition yang lainnya. Oke, ini dia pengertian yang lebih lengkap. Naive Bayes mengasumsikan independensi bersyarat, di mana teorema Bayes tidak ini ya. Berarti hubungan antara semua fitur input adalah independen, tidak ada hubungannya antara satu dengan yang lainnya. Mungkin bukan asumsi yang bagus karena pasti ada keterkaitan antara semua fitur inputnya itu, tapi inilah mengapa algoritma ini disebut naif. Dan juga satu alasan kenapa algoritmanya sangat cepat, karena tidak banyak yang diperhitungkan ya. Tapi meskipun algoritmanya naif, algoritma ini masih dapat mengungguli model yang rumit. Nah, makanya masih dipakai hingga saat ini. Walaupun
tidak mengasumsikan adanya keterkaitan, tapi hasilnya masih tetap bisa diterima dan masih bagus ya. Oke, contohnya, misalnya di sini persetujuan orang bisa meminjam atau tidak di bank itu tergantung pada pendapatannya, pinjaman sebelumnya, dan riwayat transaksi, usia, dan lokasi ya. Sini ada pada pendapatan, ada pinjaman sebelumnya, riwayat transaksi, usia, dan lokasi. Fitur-fitur ini saling bergantung, jadi ada keterkaitannya antara fitur-fitur ini, pinjaman sebelumnya dengan usia, riwayat transaksi, pinjaman sebelumnya, pendapatan, dan usia itu kan bergantung ya. Pendapatan dan lokasi itu juga bergantung, tapi fitur-fitur ini masih dianggap independen dalam Naif. Jadi di sini tidak ada hubungannya, dianggap tidak ada hubungannya. Jadi asumsi ini menyederhanakan perhitungan, karena itu dianggap naif. Nah, bagaimana dengan naive Bayes classifier? Classifier berarti ini hubungannya dengan klasifikasi ya. Perbedaan klasifikasi dengan clustering itu ada di video saya yang lain tentang machine learning, video awal. Kalau kalian lupa, silahkan dilihat lagi videonya ya. Naive Bayes classifier ini adalah teknik klasifikasi statistik berdasarkan teorema Bayes. Ini adalah suatu algoritma pembelajaran terawasi yang paling sederhana, atau ini yang supervised ya, supervised learning yang paling sederhana. Dia mengasumsikan bahwa efek fitur tertentu dalam suatu kelas tidak bergantung pada fitur lainnya, makanya disebut naif ya, tidak bergantung semuanya. Rumusnya menjadi seperti ini. Probabilitas hipotesis H menjadi benar terlepas dari data ini dikenal sebagai probabilitas sebelumnya dari H, yang ini PH, atau ya itu dia. Yang PD ini adalah probabilitas data terlepas dari hipotesis, ini dikenal sebagai probabilitas sebelumnya. Yang ini adalah probabilitas hipotesis H diberikan data D. Hipotesis H kalau ada evidence D gitu ya. Ini dikenal dengan probabilitas posterior. Oke, yang ini probabilitas data D mengingat bahwa hipotesis H adalah benar. Ini dikenal sebagai posterior juga. Oke. Yang ini tadi yang ini. Sebetulnya hampir sama dengan persamaan yang kita pelajari sebelumnya. Perbedaannya adalah di sini tidak memandang kaitan dengan fitur-fitur lainnya ya. Oke, nanti kita akan lihat di dalam contoh langkah-langkah klasifikasi naive Bayes. Ini saya pakai contoh yang sederhana seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Ada contoh lainnya, silahkan kalian klik link di description box ya. Ini fiturnya tunggal, kelasnya hanya ada 2. Nah, bagaimana caranya mengklasifikasi dengan naive Bayes? Langkah pertama, hitung probabilitas sebelumnya untuk tabel kelas yang diberikan. Langkah 2, temukan probabilitas peluang dengan setiap atribut untuk setiap kelas. Langkah ketiganya, masukkan nilai ini ke dalam formula Bayes yang tadi dan hitung probabilitas posteriornya. Langkah 4, lihat kelas mana yang memiliki probabilitas lebih tinggi, mengingat input milik kelas ini melihat lagi input milik kelas probabilitas yang lebih tinggi. Oke. Kalau misalnya belum bisa diingat dengan baik atau ini ngapain sih sebenarnya ya, kita langsung lihat di contohnya. Oke, ini diberikan contoh kondisi cuaca dan pilihan berolahraga atau tidak. Jadi berolahraga atau tidak itu kemungkinan ada tergantungnya dengan kondisi cuaca. Anda perlu menghitung probabilitas dari orang yang berolahraga. Sekarang Anda perlu mengklasifikasikan apakah orang akan berolahraga atau tidak berdasarkan kondisi cuaca. Di sini nanti akan diberikan beberapa tabel. Nah, ini adalah tabelnya.
Ini adalah tabel pertama yang kita miliki. Ada cuaca, di sini ada berolahraga. Kalau misalnya cuacanya cerah, tidak berolahraga, cerah, tidak berolahraga, ini mendung, berolahraga, hujan, berolahraga, hujan, berolahraga, di sini ada hujan yang tidak berolahraga, dan seterusnya sampai ke bawah. Apa yang pertama kali kita lakukan? Kita membuat frekuensi tabelnya. Frekuensi table kita buat ada 4 jenis cuaca di sini, ada mendung, cerah, ada 3, dan hujan. Kita hitung sekarang kalau mendung tidak berolahraga ada berapa frekuensinya? Ada 0 di sini. Untuk mendung berolahraga ada 4. Cerah tidak berolahraga ada 2, cerah dan berolahraga ada 3, dan seterusnya. Di sini kita total 2 ditambah 3 5, 4 ditambah 3 ditambah 2 9 ya. Setelah itu kita buat likelihood table 1. Likelihood table 1 ini dari tabel 1 juga ya, perhitungannya ada di sini. Likelihood table 1. Di sini contohnya adalah 4/14 adalah 0,29. Yang ini 5/14 adalah 0,36. Ini 2 ditambah 3 ya. Terus 14-nya ini didapat dari mana? Ini adalah total dari semuanya. Ini adalah 14 data ya. Ini adalah per 14 adalah 0,36. Ini 3 ditambah 2, 5 juga, per 14 adalah 0,36. Selanjutnya kita hitung yang di bawahnya. Dari total semuanya, yang yes itu ada 5/14 per semua data, itu adalah 0,36. Yang ini 9/14 adalah 0,64. Setelah itu kita hitung likelihood table yang kedua. Oke. Ini ada posterior probability untuk tidak, dan ada posterior probability untuk iya. Yang ini adalah 0/5 sama dengan 0. Dari mana dapat 0? Ini 0 ya. Per 5, per totalnya 5. Setelah itu selanjutnya sini ada 2/5 adalah 0,4. Selanjutnya di sini ada 3/5 adalah 0,6. Yang ini untuk yes 4, angkanya dari sini dibagi dengan totalnya 9, dan seterusnya di sini ada 3/9 dan ada 2/9. Oke, setelah ini semuanya terhitung, kita kembali ke soal. Sekarang anggaplah Anda ingin menghitung probabilitas berolahraga ketika cuaca overcast atau mendung. Hitunglah probabilitas berolahraga dan kemungkinan untuk probabilitas untuk tidak berolahraga. Probabilitas berolahraga, nah ini sesuai dengan persamaan yang ini ya. Oke, persamaan yang ini. Kita lihat untuk peluang yes atau berolahraga saat diberikan evidence-nya adalah mendung. Itu kita lihat peluangnya mendung, hipotesisnya iya, dengan peluang iya dibagi dengan peluang mendung. Nah, hitung kemungkinan sebelumnya. Peluang overcast ini ada 4/14 sama dengan 0,29. Ini kita tinggal lihat di tabel saja ya. Peluang untuk yes adalah 9/14 adalah 0,64. Sini 9/14 ya. Ini dia. 0,64. Jadi kalau sudah dibuat tabelnya, kita tinggal memasukkan saja angkanya ke dalam persamaannya. Yang selanjutnya kita hitung kemungkinan posteriornya untuk yang ini ya. Oke, untuk overcast dan yes itu ada di sini. Oke, overcast ini untuk yes. Nilainya adalah 0,44. Oke, semua angkanya sudah ada.
Berarti kita tinggal hitung saja 0,44 dikali 0,64 dibagi 0,29 adalah 0,98. Jadi probabilitas untuk berolahraga, yes, itu adalah 0,98. Oke, kita lihat untuk tidak berolahraga bagaimana. Tidak berolahraga berarti, jadi tidak berolahraga dengan evidence-nya adalah mendung ya. Persamaannya menjadi seperti ini. Hitung kemungkinan sebelumnya, kita lihat lagi di tabel overcast. Ini adalah 0,29. Peluang untuk tidak ini adalah 0,36. Oke. Dan hitung kemungkinan posteriornya, kita lihat di sini. Ini overcast, ini tidak. Nah, kemungkinannya adalah 0 ya. Jadi masukkan probabilitas yang tadi ke dalam persamaan 0 dikali 0,36 dibagi 0,29 sama dengan 0. Oke, berarti kita lihat probabilitas untuk berolahraga itu adalah 0,98 tadi ya, kalau tidak salah. Dan untuk tidak berolahraga adalah 0. Berarti kalau ini klasifikasi, yang dihitung adalah yang nilai kemungkinannya paling besar. Jadi kalau ini klasifikasi, berarti dihitung yang nilai kemungkinannya yang paling besar. Berarti dia masuk ke kelas berolahraga, bukan ke tidak berolahraga. Oke, ada soal latihan. Untuk latihan kali ini silakan tulis juga jawabannya saja di kolom komentar. Ada 2 soal di sini berdasarkan satu tabel yang sama. Nah, untuk soal latihan ini saya juga sertakan link di bawah untuk membantu kalian untuk mengerjakan soal ini. Jadi berdasarkan data pada tabel berikut, tentukanlah orang dengan, nah ini tabelnya. Sini ada umur, ada income, sini ada umur, ada income, ada statusnya, murid atau tidak, kredit ratingnya berapa, dan apakah dia membeli komputer atau tidak. Di sini saya contohkan, berarti ini datanya dia umurnya kurang dari 30 tahun, income-nya tinggi, dia bukan student, kredit ratingnya adalah fair, dia tidak membeli komputer. Oke, saya contohkan dengan ini. Umurnya dari 31 sampai 40, income-nya adalah tinggi, dia bukan mahasiswa, bukan student ya, kredit ratingnya adalah fair, dan dia membeli komputer. Nah, berdasarkan data ini, kalian tentukan, orang dengan umur lebih dari 30 tahun, dengan income-nya low, statusnya bukan student, dengan kredit ratingnya excellent, itu masuk ke kelas apa? Dia akan membeli komputer atau tidak? Berarti kalian hitung probabilitasnya dia membeli komputer atau tidak. Kalau misalnya probabilitasnya lebih tinggi dia membeli komputer, berarti dia masuk ke kelas membeli komputer. Kalau tidak, berarti kalau yang tidak yang lebih tinggi, berarti dia masuk ke kelas yang tidak membeli komputer. Yang kedua, dia umurnya kurang dari 30 tahun dengan income-nya medium, statusnya student dengan kredit rating fair, ini masuk ke kelas apa? Dia membeli komputer atau tidak? Oke, untuk membantu menjawab, linknya sudah ada di bawah ya, silahkan diklik linknya. Oke, gimana tentang materi kali ini? Semoga bisa bermanfaat untuk kalian ya. Saya mohon like dan subscribe-nya ke channel ini kalau kalian rasa video-video saya bermanfaat. Link dari materi-materi yang saya pakai untuk membuat video ini kalian bisa temukan di description box. Tetap belajar ya, sampai ketemu di video saya yang lain. Bye!